Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Rizal Musofi dari kelas 11 IPS 1 nomor absen 29. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia untuk mata pelajaran sejarah Indonesia. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak berikut ini. Apa itu kolonialisme dan imperialisme? Penjelasannya akan saya tampilkan di slide selanjutnya. Pengertian kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme berasal dari kata kolonus yang memiliki arti menguasai. Kolonialisme memiliki arti upaya sebuah negara untuk mengembangkan kekuasaannya di luar wilayah kekuasaan negara tersebut. Kolonialisme memiliki tujuan mencapai dominasi kekuatan dalam bidang ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan politik. Wilayah koloni biasanya merupakan wilayah-wilayah yang memiliki kekayaan bahan mentah yang dibutuhkan oleh negara yang melakukan kolonialisme. Dalam kolonialisme, ada kepercayaan bahwa bangsa yang melakukan kolonialisasi jauh lebih superior dari bangsa yang dikoloni. Sementara imperialisme berasal dari kata imperium dalam bahasa Latin, yang berarti kekuasaan tertinggi, kedaulatan, atau sekedar kekuasaan. Imperialisme merupakan kebijakan atau ideologi untuk memperluas kekuasaan atas negara lain dan penduduk asli negara tersebut, dengan tujuan memperluas akses politik dan ekonomi, kekuasaan dan kontrol, dan seringkali dilakukan dengan menggunakan kekuatan militer. Perbedaan kolonialisme dan imperialisme terletak pada tujuannya. Jika kolonialisme berfokus pada penguasaan suatu wilayah dengan sumber daya alam tertentu untuk dibawa ke negeri asal penjajah, sementara imperialisme berfokus dalam penguasaan politik dan pemerintahan negara yang lain untuk memiliki pengaruh terhadap negara tersebut. Kemudian berikut merupakan macam-macam kolonialisme dan imperialisme. A. Macam imperialisme. Poin pertama, imperialisme kuno. Imperialisme kuno berlangsung sebelum terjadinya revolusi industri dengan tujuan mencapai kejayaan atau glory, memiliki kekayaan atau gold, dan menyebarkan agama atau gospel. Contoh negara yang menganut imperialisme kuno seperti Portugis dan Spanyol. Kemudian ada imperialisme modern. Imperialisme modern berlangsung setelah revolusi industri. Munculnya imperialisme modern disebabkan oleh keinginan negara penjajah mengembangkan perekonomiannya. Contoh negara yang menganut pola imperialisme modern adalah Inggris. Selanjutnya, macam-macam imperialisme berdasarkan tujuan penguasaannya. 1. Imperialisme politik. Kedua, imperialisme ekonomi. Ketiga, imperialisme kebudayaan. Dan yang terakhir, imperialisme militer. B. Macam kolonialisme. Yang pertama, koloni penduduk. Koloni penduduk merupakan penguasaan suatu wilayah baru dengan cara menyingkirkan penduduk asli yang digantikan oleh pendatang yang menyebabkan kedudukan pribumi terabaikan. Ditandai dengan menetapnya sejumlah penduduk negara asal di negara koloni sehingga mendesak pribumi. Contohnya suku Indian. Poin selanjutnya adalah koloni deportasi. Merupakan daerah koloni yang digunakan sebagai tempat buangan narapidana yang tidak dapat ditangani oleh pemerintah.
Mereka kebanyakan para kriminal yang mendapat hukuman seumur hidup, yang dimana mereka harus menjadi tenaga kerja tanpa dibayar, agar pemerintah tidak memberi mereka makan. Ditandai dengan menetapnya orang buangan atau narapidana untuk bekerja di luar wilayah tersebut. Contohnya penjara-penjara Prancis di Kepulauan Pasifik. Poin selanjutnya yaitu koloni eksploitasi. Koloni eksploitasi merupakan penguasaan suatu wilayah untuk dikuras kekayaan alam dan tenaga penduduknya secara paksa atau kerja rodi untuk kepentingan negara penguasa. Ditandai dengan pengeksploitasian tanah di negara tersebut. Contohnya yaitu bangsa Indonesia yang dikuras oleh Belanda selama 3,5 abad. Selanjutnya ada latar belakang munculnya kolonialisme di Indonesia. Yang melatar belakangi munculnya kolonialisme di Indonesia pertama yaitu runtuhnya Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi merupakan kekaisaran yang terletak di Eropa. Tepatnya kini ada di negara Italia beribu kota di Roma. Kekaisaran Romawi mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Kaisar Octavianus Augustus, di mana kekuasaannya hampir meliputi seluruh Eropa, Afrika Utara, dan Afrika Barat. Namun, setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi ini pada tahun 476 Masehi berakibat pada kemunduran jaringan perdagangan antara Asia dengan Eropa yang mengakibatkan kehidupan wilayah tersebut semakin merosot. Zaman kemunduran ini disebut dengan istilah zaman kegelapan atau Dark Ages dan membuat tatanan hidup bangsa-bangsa di Eropa menjadi kacau balau. Selanjutnya adanya perang salib atau perang suci. Perang salib merupakan perang yang melibatkan masyarakat dari Eropa melawan Turki Seljuk dan orang Arab. Perang ini disebut perang salib oleh orang Kristen dan perang suci oleh orang Muslim. Perang ini berlangsung selama 200 tahun dan terbagi menjadi 7 periode. Perang ini disebabkan karena perebutan kota Yerusalem. Akhirnya kota ini dapat direbut kembali dari tangan Raja Kristen yang telah berkuasa selama 100 tahun dalam perang Hittin. Pahlawan Islam yang terkenal ini bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Bangsa Barat masih tidak tinggal diam. Raja Richard the Lionheart dari Inggris menghimbau raja-raja di Eropa untuk merebut kembali kota Yerusalem. Namun mereka gagal. Penyebab selanjutnya yaitu jatuhnya Konstantinopel ke Turki Utsmani atau Ottoman. Pada tahun 1453, Khalifah Utsmaniyah yang berpusat di Turki berhasil menguasai Konstantinopel yang sebelumnya termasuk wilayah kekuasaan kerajaan Romawi, Bizantium. Jatuhnya Konstantinopel ini dipimpin oleh Sultan Muhammad II dan menimbulkan kesulitan bagi bangsa Eropa khususnya dalam bidang perdagangan. Para pedagang dari Eropa tidak mendapatkan akses untuk berdagang di kota pelabuhan Istanbul atau dulunya Konstantinopel. Karena kebijakan dari kerajaan Turki Utsmani yang melarang pedagang-pedagang dari Eropa masuk ke dalam Istanbul. Akibatnya pedagang-pedagang Eropa kesulitan mendapatkan barang-barang yang sangat mereka butuhkan dari para pedagang Asia yang berdagang di Istanbul. Salah satunya barang dagang yang sangat mereka butuhkan adalah rempah-rempah dari Indonesia. Penjelajahan samudra. Bangsa Eropa terkenal dengan kemahirannya dalam pelayaran. Selain itu, dalam pencarian rempah-rempah hingga pemburuan mutiara dari timur atau rempah-rempah,
ada juga faktor yang mendorong penjelajahan samudra, yaitu pertama, adanya semangat penaklukan atau reconquista terhadap orang-orang yang beragama Islam. Yang kedua, jatuhnya Konstantinopel, ibu kota imperium, ke tangan dinasti Utsmani Turki. Yang ketiga, adanya keinginan mengetahui lebih jauh mengenai rahasia alam semesta, keadaan geografi, dan bangsa-bangsa yang tinggal di belahan bumi lain. Yang keempat, adanya keinginan untuk mendapatkan rempah-rempah. Yang kelima, kisah penjelajahan Marco Polo pada tahun 1254 sampai dengan 1324. Seorang pedagang dari Venesia, Italia ke Cina yang dituang dalam buku Book of Various Experience. Yang selanjutnya ingin memperoleh keuntungan atau kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Yang ketujuh, adanya teori Kopernikus dan Galileo Galilei bahwa bumi itu bulat. Yang kedelapan, semangat 3G, yaitu gold atau emas. Tidak ada lagi monopoli Konstantinopel. Berbagai kerajaan di Eropa berlomba mendapatkan kekayaan dari hasil perdagangan. Persaingan berburu emas dan sumber daya alam termasuk rempah-rempah dari luar Eropa. Yang selanjutnya glory atau kejayaan. Persaingan mendapatkan tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Persaingan kekuasaan dan pengaruh kepada negara lain. Pengaruh kekuatan perang dan armada pelayaran. Selanjutnya itu gospel atau penyebaran agama Nasrani. Spanyol dan Portugis adalah penganut Katolik taat, sehingga juga menyebarkan agama dalam penjelajahan mereka. Dalam setiap daerah yang mereka kuasai, Spanyol dan Portugis banyak membangun gereja dan menempatkan pendeta. Yang terakhir yaitu kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama pada teknologi pembuatan kapal dan navigasi, yaitu ditemukannya kompas. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat dan mudah dipahami oleh teman-teman semua. Apabila ada pertanyaan atau materi yang belum jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe agar saya lebih semangat dalam membuat video pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Glory Visca Semada.